Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Villa Eldorado adalah salah satu villa di kawasan Cisarua Puncak yang merupakan bagian dari grup The Villa 100 tipe villa ukuran sedang. Yang sedikit berbeda dari grup The Villa 100 di konten sebelumnya yang mayoritas berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Di manakah lokasinya, naik apa dan bagaimana rute jalan ke sana, serta ada fasilitas apa saja di dalamnya, mari simak di konten kali ini. The Villa 100 Eldorado terletak di kawasan Batu Layang, Kecamatan Cisarua Puncak di kaki Gunung Kencana. Dan untuk ke lokasi bisa menggunakan angkutan umum atau kendaraan pribadi. Dari stasiun Bogor naik angkot 02 ke Sukasari, lanjut angkot biru ke Cisarua, dan turun di pertigaan Babakan Bunga. Untuk lebih jelasnya bisa nonton konten di link atas atau di deskripsi. Jika dari Jakarta, naik bis Marita jurusan Cianjur dari Terminal Kampung Rambutan, langsung turun di pertigaan Babakan Bunga. Untuk lebih jelasnya bisa juga nonton konten di link atas atau di deskripsi. Jika naik motor dari Jakarta, lewat Jalan Raya Bogor, Jalan Pajajaran, Jalan Tajur, dan Jalan Raya Puncak. Dan naik mobil sama atau lewat Tol Jagorawi dan langsung ke Jalan Raya Puncak. Baik angkutan umum atau kendaraan pribadi, semua akan bertemu di Jalan Raya Puncak sampai di pertigaan Taman Safari. Perjalanan dari pertigaan Taman Safari ke Villa Eldorado sejauh 3,2 km selama 12 menit. Dari pertigaan Taman Safari, menyusuri Jalan Raya Puncak dengan arah dari Bogor naik menuju Kebun Teh. Lalu belok kiri ke Jalan Babakan Bunga, belok kanan ke Jalan Sultan Hasanuddin, belok kiri ke Jalan Batu Sapi, dan sampai ke Villa Eldorado. Dari pertigaan Taman Safari tetap berjalan di Jalan Raya Puncak arah naik ke Kebun Teh atau Cipanas dan melewati The Rizzen Hotel, Hotel Ciberem dan Arwana Safari, Hotel Karwika, Restoran Sinbad, Hotel Permata Alam, Jembatan Merah Gandamana, sampai Hotel Arjuna. Untuk angkutan umum turun di sini dan lanjut naik ojek atau charter angkot, belok kiri ke Jalan Babakan Bunga dan melewati jalanan selebar 1 mobil plus 1 motor, Villa Sawah, Villa Rian, TK Quran Al Muqsid, Villa Yal-Yal, Villa Sultan, Villa Kembar, Hotel Buena Vista, Villa Sacar, Hansa Resort dan Villa Latifah, Villa Juli, Villa Amira 3, Villa Manado. Melewati rumah-rumah warga sampai di persimpangan Jalan Puncak Babakan Sultan. Belok kanan agak patah dan melewati jembatan Sungai Ciliwung. Persimpangan Padat Sultan, jika ke kiri ke Villa Fosil, lurus ke Jalan Sultan Hasanuddin dan akan melewati Villa Stevo 2, Villa Pondok Teratai dan Daud, Villa Stevo 1 dan San Souci, Kantor Desa Batu Layang, Villa Zaitrial 2, Villa Banyu Biru, Wisma Pengerukan dan Villa Dapentis, Villa Fajar 789, Villa STS dan Biru, Pesantren Asyafi'iyah Darussadah, Villa Romi 4, Langkat dan Andalus 3, Villa Asail dan 88, Gedung Bertingkat, Bocil Dada-Dada, dan Rumah Warga. Persimpangan Sultan Citra, lurus ke Jalan Citra. Persimpangan Villa Dedaunan, belok kiri tetap di Jalan Citra. Setelah melewati masjid dan warung di seberang Batu Layang Riverside Villa, akan melewati jembatan dan bertemu percabangan jalan. Belok kiri sesuai papan arah Villa Ardila. Melewati jembatan, di persimpangan Citra Batu, belok kiri ke Jalan Batu Sapi sesuai papan arah Villa Ardila dan akan melewati Batu Layang Riverside Villa, Villa Evlusar, Villa Durian, Villa Jabal, dan ujung Rimba Camp. Menyeberangi jembatan di samping bendung pintu air dan akan melewati Villa Pelangi, Villa Arkaas. Persimpangan jalan tetap lurus, jalan menanjak jangan naik, Villa Pelangi Family, dan sampai di Villa Eldorado. Untuk ke The Villa 100 JJ masih lurus mengikuti jalan. Untuk menginap harus booking dulu via IG The Villa 100, maksimum 20 orang, harga per malam weekday 1,7 juta dan per orang jadi 85.000, Jumat 2,3 juta dan Sabtu 3,2 juta. Masuknya jam 3 sore dan keluar jam 12 siang. Mari kita lihat ada apa saja di dalamnya, mulai dari halaman dahulu dan di akhir bangunan villanya.
Pagar villa dari bata dengan gerbang masuk dari besi selebar satu mobil yang digembok dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ada papan peringatan pengawasan CCTV, larangan masuk pedagang, pengamen, pemulung, dan lain-lain, dan jam survei calon penyewa dari jam 12.30 sampai jam 14.00. Jalan masuk dari gerbang menurun tidak terlalu curam, dengan jalan beton, dan masuk ke bagian halaman depan. Halaman depan bagian kanan adalah area parkir mobil yang muat sekitar 6 mobil, dan di belakangnya adalah ruangan pengelola villa dan penyimpanan logistiknya. Dari parkiran mobil ini bisa terlihat pemandangan lembah dan langit yang indah. Masya Allah. Kita lanjut ke halaman depan bagian kiri. Halaman depan bagian kiri terdapat pintu belakang akses ke bangunan villa, parkiran motor yang muat sekitar 9 motor, saung duduk santai, dan ruang pengelola villa di baliknya. Selesai berkeliling halaman depan, kita lanjut ke halaman belakang. Untuk ke halaman belakang, turun tangga yang ada di samping bangunan villa, tepat di bawah tulisan L, tidak bersama Al dan Dul. Di separuh tangga turun, ada sedikit lahan yang dikelilingi tanaman, dilengkapi dengan bangku duduk-duduk dari beton dengan view ke arah kolam renang dan lembah serta gunung jika cerah. Lanjut turun tangga sampai dasar, di percabangan jalan jika ke kiri ke bangunan villa, belok kanan turun tangga dan sampai ke halaman belakang. Kita lihat fasilitas pertama yang ada di halaman belakang, yaitu kolam renang, dan beginilah penampakan area kolam renang. Kolam renang cukup besar dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter, kedalaman 100 cm, cocok untuk anak-anak. Dilengkapi 3 lubang sirkulasi air dan 2 lampu dalam air. Di tepinya juga dilengkapi 1 tangga stainless untuk keluar masuk kolam. Di pojok terdapat bangunan kecil yang terdiri dari ruang pompa air yang terkunci dan kamar mandi bilas dengan desain estetik, shower air dingin dan floor drain, dan bangku memanjang. Di antara kolam renang dan bangunan tadi adalah area duduk-duduk yang dilengkapi 2 beanbag dan bangku memanjang selebar kolam, bisa untuk menikmati view kolam dan villa. Di tepi kolam renang ada papan peringatan untuk menjaga anak saat berenang dan larangan memakai sampo dan sabun di kolam renang atau denda 5 juta dan push up 10 kali. Lanjut ke fasilitas kedua di halaman belakang, yaitu taman. Taman pertama di sisi depan kolam renang, berupa undakan lereng bukit dengan rumputan, pohon kecil, dan tumbuhan semak. Taman kedua yang lebih luas ada di belakang kolam renang, berupa padang rumput dengan pepohonan kecil dan sedang, seperti ini. Di pojok taman terdapat lahan tertutup pepohonan untuk membakar sampah. Padang rumput juga lumayan luas, namun tidak datar dan cenderung agak menurun. Kurang cocok untuk main bola, tapi bisa untuk piknik. Pepohonan ukuran kecil dan sedang juga tertata rapi, bisa untuk berfoto atau bisa juga untuk menari ala-ala film India. Satu tanaman yang cukup menarik perhatian adalah bunga putih yang cantik ini. Masya Allah. Dan di sisi taman paling bawah bisa melihat view persawahan, pegunungan jika cerah, dan lampu kota jika malam. Fasilitas ketiga dan terakhir di halaman belakang adalah kolam ikan yang agak kurang terawat, dikelilingi tumbuhan kecil dan dilengkapi jembatan, tapi terlihat masih banyak ikan di dalamnya. Di samping kolam menempel ke villa ada kotak aneh dan agak seram, karena berisi patung telapak tangan dari beton dengan gestur meminta bersalaman, yang digulung kabel-kabel. Apa maksudnya ya? Mungkin buat latihan lebaran kali. Selesai berkeliling halaman depan dan belakang, kita mulai masuk dan berkeliling bangunan villanya. Dari tangga turun halaman depan belok kiri, atau dari tangga naik halaman belakang lurus dan masuk ke area teras bangunan villa dengan penampakan keseluruhan seperti ini. Area teras berupa ruangan terbuka tapi tetap beratap dan di tengahnya terdapat banyak pilar dan bisa melihat view di sisi-sisinya. Walau tidak ada sofa nyaman seperti di memori, tapi teras ini dilengkapi beberapa set bangku rotan kecil dengan meja bundar dan bangku beton memanjang. Di pinggirnya juga dilengkapi jemuran kecil dan rak gantung baju. Dan juga ciri khas The Villa 100 yaitu ada meja barbecue atau bakar-bakaran dari drum yang berada di pinggir teras sehingga bisa memasak sambil menikmati view persawahan. Di depan meja barbecue bisa melihat view kolam ikan di bawah dan view persawahan dan taman halaman belakang dengan lebih jelas. Di pojok teras depan yang menempel ke pinggir bangunan villa juga terdapat air terjun kecil dengan air yang terus mengalir dan bisa juga terlihat dari jendela dapur. Dari teras depan, kita sekarang masuk ke bangunan villa. Ruangan pertama yaitu ruang keluarga dan kumpul-kumpul. Ruangan tersebut menyatu dengan dapur dan ruang makan, membentuk seperti aula tengah yang luas. Ruang keluarga atau kumpul-kumpul ini terbagi menjadi 2 bagian, area duduk-duduk dan area entertainment.
Area duduk-duduk terdiri dari sofa kayu panjang 1 unit, sofa kayu pendek 1 unit, 3 bantal duduk, 1 meja kopi kayu, dan di atasnya terdapat lampu gantung estetik. Bagian kedua, area entertainment yang terdiri dari karpet bundar, smart TV, monitor CCTV, sound system, mikrofon, dan koneksi internet untuk karaoke. Juga terdapat hiasan di belakangnya yang terasa agak seram untuk tengkorak banteng dan foto majikan Tom and Jerry. Lanjut ke ruangan sebelahnya yaitu ruang makan dan dapur. Ruang makan terdapat meja kayu panjang dan tebal dengan 6 kursi di sisinya dan lampu gantung estetik di atasnya. Untuk area dapur dibagi dua, pertama meja panjang ini dengan 3 kursi makan di depannya dan di belakangnya untuk menyimpan barang. Seperti bak sampah, gelas, asbak, piring dan mangkok, water heater, talenan, parutan, rice cooker, dan aneka panci dari kecil besar sampai presto. Bagian kedua adalah area utama dapur yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, lemari yang berisi kulkas, microwave, dispenser, dan galon air yang bisa minta diganti jika habis. Kedua, meja panjang dapur yang berisi bak cuci piring, rak piring, dan lemari penyimpanan di bawahnya. Laci penyimpanan alat makan seperti sendok garpu, alat masak seperti pisau, gunting, sodet, dan perkakas masak seperti wajan. Dan yang terakhir, kompor tanam 2 tungku dengan gas LPG 3 kilo dan 1 tabung alat pemadam api ringan atau APAR. APAR pisang. Selesai area aula yang luas, kita ke bagian pinggirnya yaitu area kamar bawah dan tangga. Kita mulai dari kamar pertama, satu-satunya kamar tidur di lantai bawah ini. Penampakan keliling seperti ini. Kamar pertama dilengkapi 1 kasur ukuran queen size, 3 bantal, 1 selimut panjang, meja kasur, dan lampu di bawah meja dan tidak ada lemari. Di atasnya terdapat 1 lampu gantung, 1 lukisan pemandangan, 1 lampu kecil di atas kasur yang semuanya dioperasikan dari saklar di bawahnya. Jika pintunya terbuka, maka bisa langsung kelihatan isi kamar dari ruang keluarga. Dan dilengkapi 2 jendela lebar, 1 menghadap ke ruang keluarga dan yang lain ke arah teras depan. Jendela juga dilengkapi dengan gorden putih yang agak menerawang, tapi lumayan untuk mendapat sedikit privasi di kamar dekat area yang ramai ini. Lanjut ke samping kamar pertama yaitu kamar mandi luar lantai bawah. Kamar mandi ini dilengkapi kloset duduk, selang bilas, tisu roll, tempat sampah, dan floor drain bilik shower. Bilik showernya tidak diberi sekat dan berisi keran dengan kepala shower yang bisa air panas dan dingin, sampo dan sabun cair, dan gantungan handuk. Untuk wastafel berada di luar kamar mandi, yaitu tepat di depannya, yang terdiri dari wastafel dengan keran air dan sabun cuci tangan, dan cermin dengan lampu yang sangat terang. Di samping kamar pertama dan kamar mandi adalah area tangga ke lantai atas, yang terdiri dari ruang gudang penyimpanan di bawah tangga yang selalu terkunci, dan tangga ke lantai atas, terbuat dari bata dan beton dengan railing dari kayu. Separuh naik terdapat area istirahat, lalu berputar dan setengah naik lagi sampai ke lantai atas. Lantai atas berupa lorong berbentuk huruf L dan bagian lorong setelah tangga adalah seperti ini. Di sudut pinggir tangga ada 8 extra bed, selimut, dan bantal super nyaman ciri khas The Villa 100 karena maksimal 20 orang dan kamar hanya untuk 12 orang. Di atasnya terdapat lukisan pemandangan Santorini Yunani, mungkin konsep villa ini adalah tropis modern dari lukisan ini dan kamar bawah. Dan di seberangnya terdapat pintu belakang bangunan villa yang jadi akses langsung ke parkiran motor halaman depan. Dari lorong depan lanjut berjalan ke bagian lorong belakang yang merupakan area kumpulan kamar tidur. Begini penampakannya. Yang pertama adalah kamar kedua yang berada tepat di sudut lorong, dan begini penampakannya. Di kamar kedua ini terdapat 1 kasur ukuran queen size dengan 5 bantal dan 1 selimut panjang. Kepala ranjangnya berupa lukisan di dinding dan di atasnya ada hiasan dinding dan lampu kasur dengan saklar. Di seberangnya ada hiasan tanaman gantung, meja kecil, 2 buah handuk, dan 1 bak sampah, dan di sini juga tidak ada lemari. Terdapat jendela dengan gorden putih menerawang dan view ke pojok halaman rumah dekat air terjun teras bawah. Lanjut ke lorong bagian belakang untuk lihat ruangan selanjutnya. Selanjutnya adalah kamar mandi luar lantai atas dengan desain yang hampir sama dengan lantai bawah. Begini penampakannya. Terdapat wastafel dan keran air di atas meja hitam dan dilengkapi cermin tapi tidak ada lampu terangnya seperti di bawah. Ada gantungan handuk dan di bawahnya adalah kloset duduk dengan selang bilas, tisu roll, dan kotak sampah. Di ujung adalah bilik shower yang tidak bersekat, yang berisi keran dan kepala shower yang bisa air panas, rak sampo dan sabun cair, dan floor drain di atas lantai keramik yang estetik. Lanjut ke sebelah kamar mandi luar lantai atas yaitu kamar ketiga yang kental dengan nuansa pink. Begini penampakannya.
Kamar ketiga dilengkapi satu kasur ukuran queen size dengan 5 bantal, satu selimut panjang, satu meja kasur, dan satu lampu kasur, beserta saklar dan colokan. Di atasnya terdapat lukisan tanaman nuansa pink seperti bantal kasur, dan lampu gantung ala lampion. Dan di kamar ini terdapat lemari meja, disediakan 2 buah handuk dan 1 buah bak sampah. Terdapat 1 buah jendela dengan view langsung ke teras atas dan lembah pegunungan di belakangnya, yang juga dilengkapi gorden putih menerawang. Lanjut ke ujung lorong memasuki bagian akhir bangunan villa. Selanjutnya kita lihat kamar keempat, kamar paling besar di villa ini, penampakannya seperti ini. Kamar ini dilengkapi dengan 3 kasur ukuran queen size, 12 bantal, 3 selimut panjang, 2 lampu kasur beserta saklar dan colokan. Di pojok kamar terdapat kursi kayu dengan 2 handuk di atasnya dengan hiasan dinding di belakang dan lampu gantung rotan di atasnya. Ada juga lemari gantung dan kotak sampah, berarti hanya kamar pertama yang tidak diberi handuk, lemari, dan bak sampah. Kamar dilengkapi 2 jendela lebar yang menghadap langsung ke pemandangan lembah dan pegunungan, dan juga ada gorden putih menerawang sama seperti kamar-kamar lainnya. Lanjut ke ruangan terakhir di villa ini yaitu teras atas, tempat menikmati pemandangan indah di sekitar villa dengan penampakan seperti ini. Terbagi jadi 2 bagian, area luas lapang yang hanya dilengkapi karpet bulat dan meja kopi kecil, dengan sisi pandang barat pagar besi menghadap ke Gunung Salak dan sisi pandang utara pagar besi menghadap ke kolam renang dan perbukitan. Sisi pandang timur dan selatan pagar bata dan besi menghadap ke pagar batas dengan villa sebelah. Dan yang kedua area duduk-duduk yang dilengkapi dengan bangku beton melingkari semua sisi, 4 kursi bantal bulat, 1 kursi rotan, 1 meja kopi dengan hiasan dan lampu gantung di atasnya. Sisi pandang selatan berpagar bata dan besi memiliki view ke Gunung Gede Pangrango dan taman indah di bawah milik villa tetangga. Sisi pandang barat juga berpagar bata dan besi dengan view persawahan dan Gunung Salak tapi agak terhalang pohon cemara. Sisi pandang utara juga berpagar bata dan besi dengan view kolam renang dan pepohonan perbukitan. Dan demikianlah semua fasilitas yang ada di dalam Villa Eldorado. Sekarang kita lihat bagaimana pemandangan dan suasana yang ada di sekitar villa. Sore hari, tepatnya maghrib, bisa menikmati sunset dari teras ke arah Gunung Salak yang juga pas menghadap barat. Bisa jadi acuan kiblat sholat. Malam hari, lampu dalam kolam renang yang dinyalakan juga membuat suasana jadi syahdu. Duduk di bangku panjang kolam renang dan memandang villa dari arah kolam renang ini juga bisa mendamaikan pikiran. Berjalan ke ujung taman bawah dekat persawahan bisa menikmati view lampu kota yang temaram dan berkelap-kelip di kejauhan. Paginya bisa makan di teras bawah dekat meja barbeque menghadap Gunung Salak. Pagi hari biasanya cerah, jadi Gunung Salak dan Gede Pangrango keluar dari selimut awannya dan bisa terlihat walau dari teras bawah. Supaya lebih jelas dan puas, kita lihat pemandangan dari teras atas sambil menikmati dinginnya udara di pagi hari. Gunung Pangrango terlihat jelas tidak tertutup awan, Gunung Gede kecil di kirinya berasap putih. Sayangnya ada tiang dan kabel listrik, serta pohon cemara villa tetangga yang agak mengganggu. Entah ini normal atau tidak, tapi kami rasa asap kawah Gunung Gede ini sangat pekat. Apa ada hubungannya dengan gempa Cianjur juga belum bisa dipastikan. Bisa juga sedikit cuci mata memandangi taman villa tetangga yang cukup indah ini. Gunung Salak juga jelas terlihat tidak tertutup awan, terlihat juga pegunungan Halimun di kiri dan kanannya. Pagi hari biasanya aman, tidak tertutup awan, dan jika hari semakin siang, biasanya kumpulan awan mulai muncul dan kembali menutupi view gunung. Bisa juga menikmati pemandangan persawahan dengan Gunung Salak berdiri gagah di belakangnya. Masya Allah. Pepohonan di sekitar kolam renang juga tidak kalah indah, udara dingin menyejukkan dengan view yang menakjubkan. Bisa juga berjalan-jalan pagi di area sekitar Villa Eldorado. Di dekat Villa Arkaas ada lahan terbuka berupa kebun warga, jadi bisa menikmati udara pagi dan pemandangan Gunung Gede Pangrango. Supaya lebih segar, bisa juga jalan pagi sambil susur sungai. Ikuti aliran air yang ada di parit sekitar villa sampai bertemu sungai besar. Dan sampai ke sungai kecil dekat Villa Batu Layang Riverside. Diikuti lagi sampai ke jembatan dekat Villa Cibulan dan Arwana. Di tepian sungai tersebut juga masih banyak lahan persawahan yang indah. Dan sungai kecil tersebut bermuara dan bersatu dengan Sungai Ciliwung.
bisa berjalan ke jembatan dekat Vilako untuk menikmati hulu Sungai Ciliwung. Hulu Sungai Ciliwung di daerah puncak airnya masih sangat bersih dan bening dan terlihat segar, berbeda jika sudah sampai Bogor dan Jakarta yang sudah menjadi coklat atau hijau. Tepian sungai yang landai dan berbatu seperti mengajak untuk bermain air dulu. Ternyata hulu Sungai Ciliwung seindah ini, Masya Allah. Tapi di beberapa tempat masih terlihat spot pembuangan sampah tepi sungai. Semoga Pemda setempat bisa membenahinya. Ya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat jalan-jalan dan menginap di villa patungan murah meriah. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.